masuk, periksa dulu satu persatu bukunya, ya. Silakan dulu perempuannya. Ya, masuk. Ya, oke, masuk. Silakan. Oke, bagus. Ya, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ista'id. Na'am. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mau belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi anak-anak semua. Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, saya mau cek dulu satu persatu kehadirannya. Ya, ada yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa yang? Ya, kenalan yang tidak hadir. Orang perempuan semua. Ya. Oke, kita lanjut. Kemudian, kelasnya sudah bersih atau tidak? Ya, sudah bersih. Ada sampah didapat? Ya, alhamdulillah. Keadaan kelasnya sudah bersih. Berarti kita sudah bisa memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sehat? Iya, alhamdulillah. Kira kurang sehat. Ya, baik. Pembelajaran pagi hari ini, saya mau tanya dulu. Apa sudah belajar tadi malam? Sudah dibaca dan dipahami pelajaran yang sudah dipelajari di hari sebelumnya? Tentang apa? Sifat-sifat berbuah. Iya, sifat-sifat bangun buah. Sifat-sifat bangun buah ada apa saja? Tadi pertama bangun apa? Kubus. Apa lagi? Iya, siapa yang bisa sebutkan sifat-sifat kubus? Iya, silakan Pak Wi. Kubus memiliki 6. Iya, kubus memiliki 6 apa? Sisi. Iya, sisi. Apa lagi? Kubus memiliki 12 busuk. Iya, kubus memiliki 12 busuk. Iya, bagus. Apa lagi? Kubus memiliki 8 titik sudut. Iya, bagus sekali. Nah, hapus untuk temannya dulu. Iya. Sekarang saya tanya, sifat-sifat balok. Ada yang bisa sebutkan sifat-sifat balok? Saya pun. Iya, silakan Trin. Iya. Balok mempunyai 6 sisi. Iya, bagus. Lanjut. Apa lagi? Mempunyai 8 titik sudut. Iya, bagus sekali. Mempunyai 12 busuk. Iya, hapus untuk temannya. Alhamdulillah ya, sudah ditahu tentang sifat-sifat bangun ruang. Ada kubus, ada balok, ya. Ya, supaya sampai di sekolah bisa lebih konsentrasi untuk lebih belajar ya. Nah, sekarang kita lihat pembelajaran pagi hari ini. Yang dipelajari adalah tentang jaring-jaring bangun ruang sederhana. Jadi yang kita ingin pelajari di sini adalah tentang jaring-jaring kubus. Ya, sebelum kita pelajari jaring-jaring kubus, perlu kita ketahui apa sih tujuan daripada pembelajaran kita pagi hari ini. Ya, kita ketahui tujuan daripada pembelajaran tentang
tentang jaring-jaring kubus. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring bangun ruang kubus. Ya. Tujuan yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi bentuk jaring-jaring balok. Ya. Kemudian tujuan yang paling terakhir nanti, insya Allah kita akan mencapai tujuan ini, yaitu adalah untuk siswa mampu membuat atau mengkonstruktur bangun ruang, apakah itu berupa kubus, apakah berupa balok yang sesuai dengan jaring-jaringnya. Ya, itu adalah ada 3 tujuan dari pembelajaran kita di pagi hari ini tentang jaring bangun ruang. Lanjut kembali tentang jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang di sini kita akan belajar tentang jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ini, terlebih dahulu kita ketahui apa yang dikatakan dengan jaring-jaring. Jadi sebelum kita belajar tentang jaring-jaring kubus, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring? Seperti yang ada di layar, ya. Coba diperhatikan di layar. Ya, ada yang bisa bacakan satu? Aku. Ya, silakan Siti Aisyah. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau dirapahkan, membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. Iya, itulah jaring-jaring. Pengertiannya, jadi jaring-jaring adalah merupakan rangkaian sisi suatu bangun ruang apabila dibuka akan membentuk suatu kerangka. Kemudian apabila disusun kembali akan membentuk suatu bangun ruang. Jadi itu yang dikatakan jaring-jaring. Jadi kalau jaring-jaring itu adalah suatu rangkaian, suatu bangun ruang apabila dirangkai atau dibuka akan membentuk suatu kerangka. Ya. Kemudian kerangka itu kemudian dirangkai kembali, disusun kembali akan membentuk suatu bangun ruang. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke jaring-jaring kubus. Nah, siapa yang bisa memberikan pengertian terhadap jaring-jaring kubus? Aku. Ya, silakan Mama Yusuf. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi empat yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Iya, itu adalah definisi daripada jaring-jaring kubus. Nah, kubus itu memiliki berapa sisi? 6 sisi. Suatu kubus apabila dibuka seperti di layar, di gambar 1, apabila dibuka ini, setelah proses pembukaan kotak, akan membentuk suatu jaring-jaring kubus. Nah, makanya dikatakan di sini ada rangkaian 6 sisi. Bangun datar yang persegi. Jika dilipat akan membentuk sebuah kubus. Nah, itu pengertian daripada jaring-jaring kubus. Nah, kemudian bentuk-bentuk jaring-jaring kubus. Ada beberapa pola di sini. Nanti kita akan bagi tugas. Bagi tugas dengan sistem diskusi. Nanti di kelompok 1 saya bagi tugas kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3, kemudian kelompok 4. Kelompok 1 dipimpin oleh teman kita Trika. Kemudian kelompok 2 dipimpin oleh Muhammad Yusuf. Kemudian kelompok 3 dipimpin sama temannya, siapa namanya? Siti Aisyah. Kemudian kelompok 4 dipimpin oleh Muhammad Fahmi. Nanti saya akan bagi tugas untuk dianalisis atau diamati dari pembagian tugas ini. Baik anak-anak sekalian, sudah dibagi kelompok masing-masing. Nah, ini ada gambar Bapak siapkan. Silakan nanti diamati gambar ini.
kemudian didiskusikan dengan temannya, kemudian nanti akan dipresentasikan setiap kelompok. Ya, nanti misalnya kelompok 1 mempresentasikan atau membaca hasil diskusinya di depan temannya. Setelah dibaca nanti hasil diskusinya, kemudian dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi dari satu kelompok. Ya, nah ini ada gambar yang saya bagikan nanti setiap kelompok. Bisa barangkali diambil satu persatu. Kelompok 1 bisa di ketua kelompoknya bisa ambil satu barangkali. Ya, silakan naik, Trika ambil satu. Ya. Ya. Kemudian kelompok 2. Ya, kelompok 2 mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3. Ya, silakan diambil. Ada 2 lembar. Nah, kemudian kelompok 4. Muhammad Fahmi. Ya. Ya. Nah, silakan dibagi. Coba diperhatikan semua gambar yang ada di kertas yang Bapak Guru bagikan. Ya. Diperhatikan, kemudian dicari apa-apa saja yang bisa dijadikan sebagai bahan diskusi. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya, silakan berdiskusi dengan temannya. Ya. Ya, coba diskusi ya. Kerjasama Ki. Ya. 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 Jadi ininya ya. Ini dikumpul ya. Ini adalah pola 141. Artinya apa pola 141? Tadi garis pertama 1, garis kedua 4, garis ketiga 1. Inilah contoh beberapa 4, 1. Walaupun bedanya, tetapi kalau dibentuk nanti akan membentuk juga jaring-jaring. Ini juga beda. 1, ada 4, ada 1. Ini juga. Jadi ada beberapa contohnya. Ya. 33 kosong. Ya, pola 3 artinya apa? Pola 3 pola berapa? Pola 2 ya. Nah, kalau ini 2. Nah, di sini dapat pola berapa? 2 3 1. Ya, paham 2 3 1? Ya, maksudnya ini kalau dilipat, yang warna hijau ini akan menjadi penutup. Yang warna biru, ya. Nah, maksudnya 2 3 1, garis pertama 2. Pola berapa ini? Ya, pola berapa nih? Kita dapat yang 141. Yang mana pola 141 sini? Oh, pola 330. Ya, kita cari pola-pola 330 dan 31. Ya. Mana pola? Coba ditunjuk SHTW di sini ada yang 231. 2 baris pertama, 3 baris ke 1. Yang mana? Kalau ini pola berapa? Ya, sama temannya? Sudah. Sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi tentang jaring-jaring kubus. Ya. Kelompok berapa yang bisa mempresentasikan dulu tentang jaring-jaring kubus? Ada 2, ada kelompok berapa ini? 1 dengan kelompok 4. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, silakan Muhammad Fahmi. Semua ya. Jadi semua. Hasil diskusi kelompok 1. Setelah kami melihat, mengamati dan menyelidiki dan buku cetak dan melihat di internet tentang
jaring-jaring kubus dengan pola 141. Maka kami dari kelompok 1 menyimpulkan. 1. Pengertian jaring-jaring adalah Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbahkan, membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. 2. Pengertian jaring-jaring kubus adalah Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. 3. Bentuk jaring-jaring kubus dengan pola 141 sebanyak 6 bentuk. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan hasil persentase dari kelompok 1 tentang jaring-jaring kubus. Nah, sekarang siapa yang mempersentasekan lagi hasil diskusinya? Oke, baik, dari kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4 mempersentasekan hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 4. Sesuai hasil diskusi kami dan kelompok 4 dapat kami simpulkan dengan dasar atau sumber yang kami dapat dan buku paket dan melalui jaringan internet di YouTube. Hasilnya adalah 1. Pengertian jaring-jaring. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbahkan, membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. 2. Pengertian jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. 3. Bentuk jaring-jaring kubus dengan pola 3730 sebanyak 2 bentuk. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, upload. Baik, untuk kelompok sudah dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Ya, jadi nanti saya kasih dari kelompok yang lain bertanya ke kelompok yang lain. Misalnya kelompok 1 setelah mempresentasikan hasil diskusinya, bisa dari kelompok 2, 3, dan 4 bertanya. Ya, begitu juga dengan sebaliknya, kelompok 2 bisa bertanya ke kelompok yang lain tentang hasil diskusinya. Ya, silakan dari kelompok 2 mau bertanya ke kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi Ya, silakan. wabarakatuh. Pertanyaan kelompok 2 ke kelompok 1, apakah masih ada pola jaring-jaring kubus selain dari pola 141? Kalau ada, jelaskan pengertian pola jaring-jaring kubus dengan pola 231. Iya, ditujukan kepada kelompok 1. Nah, bagaimana tanggapannya kelompok 1 tentang pertanyaan kelompok 2 terkait apakah masih ada pola jaring-jaring kubus selain daripada pola 141, dan yang minta apa yang dimaksud dengan pengertian jaring-jaring kubus? Ya, silakan dijawab oleh kelompok 1. Baik, saya akan menjawab. Terbaca itu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Pola jaring-jaring kubus antara lain: 1. Pola 141, 2. Pola 231, 3. Pola 222, 4. Pola 33. Jawaban kelompok 4. Pola 33 pada jaring balok adalah pada baring pertama digambar 3 sisi, pada baris kedua digambar 3 sisi, pada baris ketiga tidak ada gambar. Kemudian melalui sesi tanya, sekarang kita menarik kesimpulan dari hasil pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini tentang jaring-jaring kubus. Nah, kira-kira apa kesimpulannya? Saya bisa sebutkan kesimpulan daripada jaring-jaring kubus yang kita pelajari pagi hari ini. Siapa yang bisa? Ya, silakan. 3. Bentuk jaring-jaring kubus ada 11
bentuk. Iya, yang pertama kita simpulkan adalah bentuk jaring-jaring kubus ada 11 bentuk. Siapa lagi yang bisa simpulkan? Ya, ya silakan. Jaring-jaring adalah rangkaian sisi suatu bangun ruang yang dibuka atau direbatkan membentuk suatu kerangka dan terdiri dari gabungan bangun datar yang apabila disusun lagi akan kembali membentuk bangun ruang. Iya, bagus. Nah sekarang kita lanjutkan. Apalagi kira-kira yang bisa disimpulkan? Jaring-jaring kubus merupakan gabungan dari bidang datar segi 4 yang sama besar dan apabila dirangkaikan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Iya, bagus sekali. Hasil kesimpulan kita pagi hari ini sudah kita simpulkan 3. Nah sekarang langkah selanjutnya adalah evaluasi dan refleksi. Evaluasinya seperti apa? Nah sekarang Bapak Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik seperti ini. Silakan nanti diamati lembar kerja peserta didik. Nah kemudian ada materi di dalamnya. Dalam lembar peserta didik ini ada 6 lembar. Jadi dipahami materinya nanti. Nah setelah itu ada uji kompetensi. Nah uji kompetensinya seperti yang ada di halaman ketiga, ya bisa nanti dikerjakan. Nah setelah ini saya akan periksa di pertemuan berikutnya, ya. Jadi ini merupakan pekerjaan rumah. Silakan didiskusikan dengan temannya, ya baik di sekolah atau bisa didiskusikan di rumahnya masing-masing temannya, ya. Ya, dipaham? Ya, bisa dipaham kira-kira? Jadi ini saya bagikan setiap kelompok untuk dikerjakan dan diselesaikan lembar kerja peserta didik. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya kita diskusikan kembali dan membahas tentang isi daripada lembar kerja peserta didik ini. Ya, dipaham semuanya? Ini lembar kerja untuk kelompok 1, ya. Ya, baik anak-anak sekalian, untuk pertemuan kali ini tentang pembelajaran jaring-jaring kubus, alhamdulillah kegiatan diskusi bisa berjalan dengan lancar dan mulai dari kegiatan pertama sampai penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tugas. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita diberi kesehatan kembali, ya, untuk bertatap muka seperti ini, dan kita lanjutkan materi kita tentang jaring-jaring balok, ya. Jadi kita lanjutkan tentang jaring-jaring balok. Ya baik, untuk itu saya akhiri pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.